Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 5A yang beranggotakan Adam Nur Sobarudin, Arini Nur Fitriatun Nisa, dan Dini Siti Aisyah akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai jurnal pendidikan dengan judul Effectiveness of the Conceptual Change Method on Understand Plant Mass Increase, yang berarti keefektifan metode perubahan konseptual dalam memahami penambahan massa tanaman. Jurnal ini diambil dari Journal of Baltic Science Education volume 18 nomor 4 halaman 569 sampai 582. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh metode perubahan konseptual terhadap pemahaman konsep peningkatan massa tumbuhan pada siswa pendidikan pertanian di Slovenia. Pengumpulan data dilakukan dengan tes pengetahuan dan angket yang diberikan sebelum dan sesudah unit pembelajaran tradisional dan eksperimental. Hasilnya, metode perubahan konseptual secara signifikan lebih efektif daripada metode tradisional dalam meningkatkan pemahaman tentang kontribusi energi matahari dan karbon dioksida terhadap peningkatan massa tumbuhan. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peningkatan pengetahuan tentang kontribusi mineral yang diterima tumbuhan melalui akarnya. Pemahaman tentang kontribusi air terhadap peningkatan massa harus diuji lebih lanjut karena miskonsepsi yang tidak terduga mempengaruhi hasil yang ditemukan di kalangan siswa. Sikap siswa terhadap biologi dan fotosintesis secara signifikan lebih baik setelah unit pengajaran eksperimental. Selanjutnya yaitu pengantar. Materi fotosintesis ini bersifat abstrak sehingga sulit dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, kebanyakan siswa mempelajari materi fotosintesis ini dengan cara menghafal. Metode tradisional pengajaran fotosintesis biasanya melibatkan penggambaran proses dengan menggunakan banyak terminologi. Nah, mempertimbangkan fotosintesis, siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi tentang reaktan dan produk, perubahan kimia, serta reaksi kimia yang melibatkan gas, fotosintesis, dan respirasi sel, serta berpikir bahwa fotosintesis terjadi pada siang hari dan respirasi sel terjadi pada malam hari. Disarankan lebih sedikit formula yang digunakan di kelas, dan ketika digunakan, formula tersebut harus dihubungkan dengan bahan tumbuhan hidup tertentu untuk memahami fotosintesis dan perkembangan pemahaman ekologi. Yang selanjutnya yaitu masalah penelitian. Masalah ini bermula dari kesalahpahaman tentang fotosintesis. Pendidikan sains yang diterima juga tidak secara langsung mempengaruhi kesalahpahaman tersebut. Fotosintesis penting dalam rantai makanan dan syarat untuk memahami materi ekosistem. Adapun fokus penelitiannya yaitu yang pertama, apakah metode perubahan konseptual menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep penambah massa tanaman daripada unit pengajaran tradisional. Kemudian yang kedua, apakah efektivitas metode perubahan konseptual terkait dengan sikap siswa terhadap biologi dan fotosintesis. Metode dan hasil. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan korelasional. Pada metode ini, pengetahuan siswa Slovenia dalam pendidikan tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan massa tanaman dan sikap mereka terhadap biologi dan fotosintesis dieksplorasi dengan memberikan tes pengetahuan dan kuesioner. Untuk hasil pada gambar pertama yaitu pengetahuan tentang fotosintesis di antara siswa yang diuji. Rata-rata tingkat pengetahuan siswa pada ketujuh item tentang fotosintesis pada pretest adalah 48,1%. Pada posttest, rata-rata tingkat pengetahuan siswa pada kelompok kontrol adalah 57,0%, pada kelompok eksperimen 68,7%. Mengenai reaktan dan produk dalam fotosintesis, siswa mencapai 54,2% sampai 65,5% pada pretest. Pada posttest, pengetahuan pada kelompok kontrol lebih baik, 63,0% sampai 70,3%. Dan pada kelompok eksperimen lebih baik, 80,7% sampai 89,6%. Tabel kedua yaitu perbedaan pengetahuan siswa dan perbedaan ukuran efek. Ukuran efek perubahan peringkat kelompok kontrol sebelum dan sesudah unit pengajaran sebagian besar kecil. Ukuran efek dari perubahan peringkat kelompok eksperimen sebelum dan sesudah unit pengajaran kecil sampai sedang. Ukuran efek perbedaan antara kontrol dan kelompok eksperimen pada pasca survei setelah unit pengajaran sebagian besar sedang.
Gambar yang ketiga yaitu sikap siswa terhadap biologi dan fotosintesis. Sedangkan tabel keempat adalah perbedaan sikap siswa terhadap biologi dan fotosintesis dan perbedaan ukuran efek. Perbandingan korelasi antara pengetahuan siswa tentang fotosintesis dan sikap mereka terhadap biologi dan fotosintesis juga dihitung. Setelah unit pengajaran, 97% korelasi yang dihitung dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen berbeda secara signifikan dibandingkan sebelum unit pengajaran. Setelah unit pengajaran, korelasi antar pengetahuan dan sikap pada kelompok kontrol berbeda secara signifikan dengan kelompok eksperimen. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai jurnal pendidikan yang dimana di sini saya akan membahas tentang diskusi dan kesimpulan. Yang pertama pada diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih mudah mengenali produk fotosintesis, yaitu 65,4% jawaban benar, dibandingkan dengan reaktan 54,2%. Hal ini sejalan dengan penelitian Marmarotti dan Galanovolou pada tahun 2006 yang dilakukan terhadap sampel siswa di usia 13 tahun. Pada saat yang sama, hal tersebut bertentangan dengan penelitian Gobes dan Stragar pada tahun 2019 yang dimana pengetahuan siswa di usia 15-18 tentang reaktan dalam fotosintesis yaitu 61,2%, tidak jauh berbeda dengan tentang produk 66,1%. Selanjutnya pada kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan pertanian di Slovenia belum memiliki pemahaman awal yang memadai tentang fotosintesis. Dua unit pengajar, yaitu tradisional dan eksperimental, yang membahas tujuan kurikuler yang sama disiapkan dengan diterapkan di kelas. Pengetahuan pada kelompok eksperimen, di mana metode perubahan konseptual digunakan meningkat secara signifikan lebih daripada kelompok kontrol di semua kecuali di dua item. Hasil penelitian menyarankan bahwa metode perubahan konseptual yang dikombinasikan dengan pekerjaan eksperimental dalam kelompok kecil, siswa dapat membantu siswa dalam memahami topik yang berlawanan dengan intuisi, seperti massa gas. Ini sangat penting bagi siswa dalam pendidikan pertanian yang membutuhkan contoh yang meyakinkan dengan pengajian topik yang lugas dan bertahap. Sebuah temuan yang mengejutkan adalah bahwa selama unit pengajar siswa dalam kelompok eksperimen mengembangkan kesalahpahaman baru tentang kontribusi air untuk masa tanaman. Ini memungkinkan besar merupakan hasil dari kesalahpahaman mereka sebelumnya yang tidak dikenali dan karena itu tidak ditangani secara memadai di unit pengajar. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.